Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Latifah Adelin, NIM 130 40 120 130 108. Selamat datang di seri video tutorial dalam menelusuri informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu, khususnya dalam mengoptimalkan portal jurnal ProQuest. For your information, seri video tutorial dalam menelusuri informasi ini terbagi menjadi 5 bagian loh. Pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan penelusuran informasi dengan berbagai desain pencarian, khususnya pencarian informasi di portal ProQuest. Kenapa kita harus melakukan penelusuran informasi dan mengetahui berbagai desain informasi sih? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 5 step yang harus kamu lakukan. Step-stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan keyword, dan memformulasikan keyword. Lalu selanjutnya mengakses portal ProQuest di www.proquest.com atau laman universitas kalian. Dan yang terakhir, step dalam melakukan desain pencarian. Step yang pertama adalah identifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian. Misalnya kalian punya judul penelitian pengalihan perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Dari contoh tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Step yang kedua adalah pengembangan keyword. Dalam proses pengembangan keyword, dapat digunakan dengan menggunakan thesaurus atau mencari sinonim, ataupun dengan mencari antonim dari keyword tersebut. Lalu step yang selanjutnya adalah formulasi keyword. Formulasi keyword digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah mempunyai 2 keyword, yaitu perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Nah, 2 keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Di sini, sinonim perpustakaan konvensional adalah perpustakaan tradisional dan sinonim perpustakaan digital adalah perpustakaan elektronik. Lalu, sedangkan antonim perpustakaan konvensional adalah perpustakaan digital dan sebaliknya. Selain sinonim dan antonim, kamu juga bisa memetakan keyword berdasarkan asosiatif atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, perpustakaan digital berhubungan dengan aplikasi e-library dan layanan digital lainnya. Hasil pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk melakukan penelusuran informasi sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi keyword yang telah dikembangkan, kamu bisa membentuk atau membuat tabel query seperti contoh yang ada pada layar ini. Lalu, step yang keempat adalah mengakses portal ProQuest. Ketika kita sudah mengetahui keyword penelusuran informasi yang kita butuhkan, selanjutnya kita dapat mengakses portal ProQuest di www.proquest.com ataupun di laman e-jurnal universitas kalian masing-masing. Di sini saya akan mempraktikkan melalui laman Universitas Diponegoro. Setelah laman ProQuest muncul, kalian dapat menggunakan fitur penelusuran dengan berbagai desain pencarian yang disediakan oleh portal ProQuest. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kalian dapat mengunduh informasi tersebut ataupun mencetak dan membagikannya. Lalu, step yang kelima atau step yang terakhir adalah melakukan desain pencarian. Desain pencarian pertama adalah autocomplete. Autocomplete merupakan desain yang berfungsi menampilkan perkiraan kata yang akan dimasukkan tanpa harus mengetikkan keseluruhan kata. Langkah-langkah menggunakan fitur autocomplete yaitu yang pertama, membuka laman ProQuest. Yang kedua, di halaman depan tertera search box yang menggunakan metode basic search.
Yang ketiga, lalu ketikkan kata yang ingin dicarikan informasinya. Yang keempat, ketikkan beberapa huruf, seperti misalnya ketikkan beberapa huruf, lalu akan muncul beberapa suggestion di bawah search box. Untuk memanfaatkannya, pilih salah satu yang memang ingin dicari informasinya. Klik yang dipilih tersebut, lalu akan memunculkan hasil pencarian dari kata yang kita pilih. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur Federated Search. Istilah Federated Search berkaitan dengan upaya melakukan pencarian informasi secara serempak terhadap beberapa pangkalan data atau database. ProQuest menyediakan 6 database yang dapat dilaman oleh mereka dan dapat kita manfaatkan untuk memilih mana saja yang dapat kita gunakan nantinya. Langkah-langkah dalam menggunakan fitur ini adalah: pertama, kita membuka portal ProQuest. Lalu selanjutnya, kita memilih database yang ingin kita gunakan pada kolom database. Lalu setelah memilih database, kita berpindah pada laman pencarian lanjut atau Advanced Search. Pada laman Advanced Search, pengguna dapat mencari yang diinginkan sesuai dengan query yang dimiliki. Lalu, kita akan mengenal desain pencarian Vected Navigation. Vected Navigation atau biasa disebut Guide Navigation adalah fitur yang tujuannya sebagai guide. Digunakan untuk mencari informasi yang lebih spesifik yang ingin kita cari dan untuk memperbaiki query atau temuan agar tidak terlalu banyak. Menu ini letaknya di sebelah kiri. Penyortiran di ProQuest sendiri terdiri dari batasi ke, tanggal publikasi, subjek, bahasa, basis data, lokasi universitas atau institusi, istilah indeks atau kata kunci, dan filter lainnya. Cara menggunakannya adalah, yang pertama, setelah kita mencari kata kunci, di sebelah kiri ada menu sortir. Silakan klik pilih pilihan sortir yang kita ingin gunakan. Misalnya, kita ingin mencari data untuk temuan 10 tahun terakhir saja. Kita tinggal mengeklik di filter tanggal publikasi 10 tahun terakhir. Secara otomatis akan menampilkan hasil temuan berdasarkan filter yang kita terapkan. Selanjutnya ada Pagination. Pagination ini adalah fitur yang lebih kepada layout. Bagaimana portal jurnal yang menyediakan tampilan untuk mencari informasi yang kita cari seperti judul, abstrak, dan lain-lain. Pagination memberikan ringkasan singkat dari hasil kata kunci yang kita cari. Caranya, yang pertama, kita ketikkan kata kunci yang kita inginkan. Misalnya di sini ilmu perpustakaan. Lalu akan tampil layout atau tampilan dari hasil informasi yang kita cari secara ringkas meliputi judul, dan abstrak, serta lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada fitur yang bernama Basic Search, yaitu fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan, yaitu ketika mengakses langsung, misalnya pada google.com. Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuka laman ProQuest. Yang kedua, lalu akan terbuka halaman utama ProQuest. Dengan otomatis, halaman utama ProQuest sudah menampilkan Basic Search. Lalu, ketikkan kata yang ingin kita cari informasinya. Kemudian, klik ikon search untuk memulai pencarian. Lalu, layar ProQuest akan memunculkan hasil pencarian dari kata yang dipilih. Selain Basic Search, ada pula Advanced Search, yaitu fitur penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Dengan menggunakan fitur ini, kita akan menggunakan informasi lebih spesifik karena dapat mencari berdasarkan subjek, abstrak,
author, tanggal sumber, jenis dokumen, dan lainnya. Dan manfaat advanced search yaitu dalam hal memperoleh informasi tentu akan lebih efektif dan efisien. Informasi yang kita cari dan peroleh juga akan semakin spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan kita dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, informasi yang kita temukan juga lebih beragam dan akurat. Teknik pencarian yang dapat kita gunakan pada advanced search adalah dengan boolean operator atau boolean logic. Boolean operator hanya terdiri dari 3 saja, yaitu and, or, dan not. Langkah-langkah dalam menggunakan advanced search pada laman AirJournal ProQuest, yaitu yang pertama, buka laman ProQuest. Selanjutnya, klik advanced search atau pencarian lanjut di bagian menu atas di laman ProQuest. Lalu, pilih tempat untuk mencari atau membatasi pencarian dengan fitur-fitur dalam advanced search. Kita dapat memilih dengan lebih spesifik berdasarkan subjek, abstrak, author, tanggal sumber, jenis sumber, dan lainnya. Pilih tempat untuk mencari lebih jauh menggunakan thesaurus, yaitu daftar alfabet hierarki, yang dapat dicari dari semua istilah terkontrol subjek dari database. Setelah menemukan istilah dalam thesaurus, kemudian tambahkan istilah tersebut ke pencarian. Lalu, pilih tombol cari. Lalu hasil dan dokumen yang akan terlihat. Pilih hasil dan dokumen sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari. Kemudian selanjutnya ada fitur actionable result, yaitu penindaklanjutan pada suatu hasil atau dokumen yang berhasil dicari dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penindaklanjutan ini dapat berupa menyimpan dokumen dengan berbagai format. Langkah-langkah dalam menggunakan fitur ini yaitu yang pertama, buka laman ProQuest. Kita ketikkan kata kuncinya. Lalu pilih hasil dan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, ketika sudah, hasil dan dokumen tersebut dapat kita tindaklanjuti dengan menyimpan, membagikan, dan mencetak. Misalnya kita unduh, secara otomatis akan langsung tersimpan. Hasil dan dokumen tersebut dapat disimpan dalam berbagai format seperti Word, PDF, dan lain-lain. Selain itu, kita dapat membagikan melalui email ataupun dicetak secara langsung. Lalu selanjutnya kita akan mengenal fitur Browse, yaitu pencarian informasi dengan menelusuri laman portal yang dituju. Dalam kasus ini ialah laman portal ProQuest. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka portal ProQuest. Lalu kita pilih menu Browse atau jelajah yang terletak di bagian atas portal. Lalu kita dapat memulai penelusuran informasi sesuai dengan laman yang muncul di web. Selain fitur yang telah disebutkan, terdapat juga fitur publication, yaitu fasilitas pencarian informasi yang menyediakan fitur cari dan jelajahi publikasi teks lengkap di basis data yang akan dipilih. Dalam pencarian informasinya, pencarian publikasi dapat berdasarkan pada judul dimulai dengan, pada ringkasan publikasi, dan juga subjek publikasinya. Untuk spesifikasi publikasi jurnal terkait, terdapat pengelompokan publikasi yang berdasarkan subjek publikasi, bahasa, penerbit, dan juga basis data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian berdasarkan publikasi yang ada di dalam portal jurnal.
Langkah-langkah dalam menggunakan fitur publication yaitu yang pertama kita buka laman ProQuest, lalu login melalui akun perpustakaan yang sudah ada sebelumnya, lalu kita klik menu publikasi yang terletak pada bagian atas laman ProQuest. Setelah muncul tampilan menu pencarian publikasi, selanjutnya kita pilih kotak pencarian yang dapat berdasarkan pada judul, judul dimulai dengan, pada ringkasan publikasi, dan pada subjek. Jika kita ingin langsung spesifikasi ke ranah publikasi yang terkait, kita juga dapat memilih publikasi yang berdasarkan subjek publikasi, bahasa, penerbit, dan basis datanya. Kemudian baru kita masukkan query yang dimiliki pada kotak pencarian. Yang terakhir adalah fitur database atau basis data, yaitu pencarian yang dilakukan melalui sekumpulan informasi yang tersimpan dan disediakan oleh portal penyedia jurnal secara sistematis, sehingga mudah diakses untuk memperoleh informasi data mengenai jurnal terkait. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka portal ProQuest, yang kedua, login melalui akun perpustakaan yang sudah ada sebelumnya. Lalu, pilih basis data, menu basis data yang berada di atas atau database. Pilih mana basis data yang ingin dicari. Lalu, klik gunakan basis data yang dipilih untuk menuju ke formulir pencarian. Yap, segitu dulu penjelasan tentang tutorial penelusuran informasi dengan berbagai desain pencarian dalam portal jurnal ProQuest. Kalian juga bisa menelusuri informasi dengan cara yang sama melalui portal jurnal lainnya. Thank you for watching.